dari kelompok 6 akan mencari tahu silsilah tentang peradaban Islam di daerah Kampung Cibarengkok, Babakan Padang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Mariana, di sini ada rekan saya. Nama saya Sulisana Agustina. Di sini juga ada dengan kami Bapak Ustadz Samsul Bahri. Bapak Samsul Bahri. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Di sini peradaban Islam terjadi di mana? Islam di sini sih alhamdulillah ya, jadi belum terpelihara, terjaga. Walaupun ada istilahnya yang berbeda kelompok, itu nggak akan bertahan lama karena memang senjata keras mempertahankan kegiatan berjulur. Jadi susah untuk dicampur kepercayaan lain. Terus ada apa namanya patung Buddha atau apa itu juga Rusia. Jadi di sini kental Islam. Yang lain. Sebelumnya umat Islamnya ikut ke Muhammadiyah atau Ini NU karena kan kita ini awalnya pendirian sendiri. Jadi itu masih saudara sama Raja Rahman Wahid, presiden tadi keberapa itu? empat ya? Ya pokoknya itulah ya. Belum saudara. Terus di sini NU-nya kental alhamdulillah. Jadi tidak bertentangan dengan yang sekitaran sini. Kan yang lain juga. Bagaimana awal silsilahnya? Silsilah ajarannya apa silsilah gurunya atau silsilah apa nih? Silsilah guru. Guru saya itu seperti yang saya bilang tadi ya, beliau kan orang Surabaya, Jawa. Beliau itu saudaranya Abdurrahman Wahid, presiden yang keberapa itu kan. Jadi memang beliau murni NU, dari Sunnah wal Jamaah. Jadi silsilahnya ya tidak bisa diperiksa satu, cuma yang jelas itu beliau itu masih kalau gurunya itu masih silsilah muridnya dari Bangkalan yang di Madura. Itu beliau terkenal dengan kehormatannya yang alhamdulillah sangat luar biasa terkenal. Beliau di Sunnah wal Jamaah juga. Itu kalau silsilah begitu. Silakan yang lain. Jadi awal Islam NU ke sini tuh karena dakwah ya? Ya karena dakwah. Itu kan dulu itu kan zaman tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah 1928. Itu kan banyak aliran-aliran ya. LDII, terus aliran apa itu ya, banyak dulu itu. Republik Islam Sumatera gitu kan. Jadi Islam itu nggak jelas gitu. Ini orang-orang bingung mau ikut kemana gitu ya. Nah, berdirilah dua tokoh yang sangat berpengaruh pada waktu itu ya. Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sebagai pendiri NU. Nah itu awal mulanya. Ya jadi apa namanya ya seperti itulah kan, karena dua organisasi ini untuk membedakan mana yang ahli sunnah, mana yang enggak gitu kan. Silakan. Sebelumnya tuh apa perbedaan NU sama Muhammadiyah? Begini, jadi kalau Muhammadiyah kan di kita tuh ada 4 mazhab ya. Ya. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, sama Syafi'i. Itu 4 mazhab itu masing-masing berbeda tata cara ibadah, pandangan cara beribadah. Misal kalau Syafi'i itu ketika kita sudah akhir balik, sudah wudu nih, keadaan berwudu, udah sentuhan tangan itu batal. Jadi kalau Imam Malik selagi tidak timbul syahwat itu tidak batal begitu. Nah, kalau Muhammadiyah ini beliau mau ngambil secara langsung ke semuanya, disaring. Disebutnya mazhab tarjih. Jadi semuanya itu dimasukkan kalau Muhammadiyah. Terus kalau NU itu lebih ke condong ke apa namanya? Ke ini ya. Ke apa namanya kan kalau NU itu rujukannya ada 4. Al-Quran, Sunnah, terus ini apa namanya ijma, qiyas. Nah itu dia maksudnya. Ijma itu kesepakatan ulama. Misalnya ada perbedaan tentang masalah fikih. Nah ulama itu bermusyawarah, gitu kan, bersepakat, diambillah hasil. Nah itu NU. Terus ada qiyas. Qiyas itu contoh begini.
di NU itu ketika orang meninggal, itu diazankan, ya. Itu dalam hadisnya nggak ada. Tapi kenapa diazankan? Karena kiasnya begini, Rasul itu ketika bayi lahir suruh diadzani, diucapkan kalimat gitu kan. Nah maka dari situ itu diambil dasar. Kalau Muhammadiyah itu nggak ada kayak gitu. Kalau Muhammadiyah itu sholat sunat juga yang saya tahu itu agak terbatas. Terus kalau misalkan di NU itu ada amalan misal maulid, itu Muhammadiyah nggak ada. Bahkan nggak nggak membiasakan. Jadi kalau Muhammadiyah itu sangat diambil yang inti-intinya saja. Jadi hadis-hadis yang sekiranya dhaif atau lemah itu Muhammadiyah nggak pakai. Tapi kalau NU hadis dhaif, tapi kalau misalkan itu merujuk kepada istilahnya memberi semangat kepada ibadah, itu diamalkan. Contoh begini ya, misal di dalam bulan Asyura ya ada amalan, misal kita puasa sehari itu bisa menghapus dosa setahun. Itu diamalin tuh sama orang NU. Jadi kalau Muhammadiyah dia enggak ada. Nah itu perbedaannya. Jadi intinya begini, kalau NU itu lebih lebih ke ini, ibadah itu lebih ke terperinci gitu ya, hal-hal kecil jalanin. Kalau Muhammadiyah dia lebih mengambil ke yang intinya aja, Quran Sunnah udah. Kalau NU dia masih pakai Quran Sunnah ijma qiyas. Nah begitu. Ada enggak kira-kira yang kurang jelas dipertanyakan? Masih ada pertanyaan lain? Cukup mungkin Pak, terima kasih ya. Sama-sama, itu aja. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.